Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliadi Putrajaya. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang aliran-aliran ilmu kalam klasik Mu'tazilah. Aliran-aliran ilmu kalam klasik atau Mu'tazilah. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang munculnya Mu'tazilah, beberapa ajaran-ajaran Mu'tazilah, siapa saja pendiri Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan kelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam kurang lebih selama 300 tahun. Akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan, selama waktu itu pula kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Irak pada abad ke-2 Hijriah tahun 105-110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta Al-Makhzumi Al-Ghaza yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa Muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar karena berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini, dikarenakan perselisihan tersebut antar murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang, sekian banyak sengketanya. Beberapa ajaran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan. Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari ajaran Ta'zilah. Sebenarnya setiap mazhab teologis dalam Islam memegang doktrin ini. Namun bagi Mu'tazilah, tauhid memiliki arti yang spesifik. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan. Tuhan memiliki sifat-sifat. Konsep ini bermula dari founding father aliran ini, yakni Wasil bin Atta. Ia mengingkari bahwa mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup adalah termasuk esensi Allah. Menurutnya, jika sifat-sifat ini diakui sebagai kekal azali, itu berarti terdapat pluralitas yang kekal, dan berarti bahwa kepercayaan kepada Allah adalah dusta belaka. Namun gagasan Wasil ini tidak mudah diterima. Pada umumnya, Mu'tazilah mereduksi sifat-sifat Allah menjadi dua, yakni ilmu dan kuasa, dan menanamkan keduanya sebagai sifat-sifat esensial. Yang kedua yaitu al-adl atau keadilan Tuhan. Ajaran Mu'tazilah yang kedua adalah al-adl, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti adil. Paham ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan yang terbaik. Begitu pula Tuhan itu adil, tidak melanggar janjinya. Dengan demikian, Tuhan terikat dengan janjinya. Merekalah golongan orang yang mensucikan Allah daripada pendapat lawannya yang mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan seseorang itu berbuat maksiat, lalu mereka diazab Allah. Sedang Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia adalah merdeka dalam segala perbuatan dan bebas bertindak. Sebab itu mereka diazab atas perbuatan dan tindakannya. Inilah yang mereka maksud keadilan itu. Tokoh pendiri aliran-aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah.
Adapun ajaran pokok yang dicetuskannya yaitu faham al-madzilah bain al-madzilatain, paham qadariyah yang diambilnya dari Ma'bad dan Ghailan, dua tokoh aliran qadariyah, dan paham penjadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, Abu Huzail al-Alaf, seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Lewat sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Sekolah ini menekankan pengajaran tentang rasionalisme dalam aspek pemikiran dan hukum Islam. Aliran teologis ini pernah berjaya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, Al-Jubba adalah seorang guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Al-Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, kewajiban manusia, dan daya akal. Mengenai sifat Allah, ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Lalu tentang kewajiban. Yang keempat, An-Nazam. Pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan, karena Tuhan itu maha adil. Ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Dalam hal ini berpendapat lebih jauh dari gurunya Al-Alaf. Kalau Al-Alaf mengatakan bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim kepada hambanya, bahkan Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim. Ia berpendapat bahwa perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh dari keadaan yang demikian. Ia mengeluarkan pendapat mengenai mukjizat Al-Quran. Menurutnya, mukjizat Al-Quran terletak pada kandungannya, bukan pada uslub atau gaya bahasa dan balaghah atau retorikanya. Ia juga memberi penjelasan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam adalah segala sesuatu yang tersusun dari huruf-huruf dan dapat didengar. Karena itu, kalam adalah sesuatu yang bersifat baru dan tidak qadim. Yang kelima, Al-Jahiz. Dalam tulisan-tulisan Al-Jahiz, Abu Usman bin Bahar dijumpai faham naturalisme dan kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Ia antara lain menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Yang keenam, Mu'ammar bin Abbad. Mu'ammar bin Abbad adalah seorang pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Pendapatnya ini sama dengan pendapat Al-Jahiz. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Adapun al-arad atau accident atau sesuatu yang datang pada benda-benda itu adalah hasil dari hukum alam. Misalnya, jika sebuah batu dilemparkan ke air, maka gelombang yang dihasilkan oleh lemparan oleh batu itu adalah hasil atau kreasi dari batu itu, bukan hasil ciptaan Tuhan. Yang ketujuh, Bishr al-Mu'tamir. Ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak, karena ia belum mukallaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi berbuat dosa besar akan mendapat siksa ganda meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Yang kedelapan, Abu Musa al-Mudrar. Al-Mudrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syahristani, ia menuduh kafir semua orang yang mempercayai kekodiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan mata kepala. Yang kesembilan, Hisham bin Amr Al-Fuati. Al-Fuati berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka.
sekarang, karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Nah, mungkin itulah pemaparan dari video ini. Jika ada pemaparan saya yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan nanti di grup maupun di via Zoom. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.